Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian. Berjumpa lagi bersama kami Bapak Ibu kawan-kawan semua, masih bersama Kepegawaian KPR Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan sebuah pembahasan tentang persoalan SKP terbaru, yakni SKP tahun 2021. Karena sebagaimana yang kita ketahui, dalam proses pembuatan SKP tahun 2021 ini terdapat dua format yang mesti kita laksanakan. Artinya 1 Januari sampai dengan Juni tahun 2021 kita akan menggunakan versi lama yang terdapat di dalam PKBKN nomor 1 tahun 2013. Sementara untuk versi Juli sampai Desember tahun 2021 kita akan menggunakan format yang terdapat dalam Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, sebelum kita masuk ke dalam teknis pembuatan dari SKP tersebut, maka kita perlu menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ketentuan atau cara pembuatan dari SKP tersebut. Karena dalam pembuatan SKP terbaru tahun 2021 ini, kita akan membuat pola SKP yang runutannya berdasarkan dari pejabat atasan kita langsung. Artinya, di dalam membuat SKP ini, kita akan menggunakan isian yang muncul terlebih dahulu dari atasan langsung kita. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, kita akan mencoba memberikan gambaran singkat tentang persoalan pembuatan SKP tahun 2021 ini. Sebagaimana kita ketahui, yang menjadi dasar dari regulasi ini atau pelaksanaan pembuatan SKP tahun 2021 ini, yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Selanjutnya yang menjadi dasar yang kedua dalam pembuatan SKP tahun 2021 ini adalah Surat Edaran dari Permen Pan RB Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyusunan sasaran kinerja PNS tahun 2021. Di mana di dalam SE ini dijelaskan yang pertama SKP bulan Januari sampai Juni tahun 2021 menggunakan PKBKN nomor 1 tahun 2013. Sementara untuk Juli sampai Desember tahun 2021 menggunakan format Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 2019. Selanjutnya yang menjadi dasar ketiga adalah Peraturan Menpan RB nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Pada bab 3 ketentuan penutupnya disampaikan, Pasal 20, Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Artinya, semenjak 1 Juli tahun 2021, pemberlakuan pembuatan SKP terbaru ini sudah mulai dilaksanakan. Sekarang kita sudah berada pada bulan Januari tahun 2022. Maka paling lambat untuk penyelesaian SKP tahun 2021 ini mesti diselesaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun 2022. Artinya kita mesti menyelesaikan pembuatan SKP ini yang terdiri dari dua bagian, Januari sampai Juni tahun 2021 menggunakan PKBKN nomor 1 tahun 2013 dan Juli sampai Desember 2021 menggunakan Permen Pan RB nomor 8 tahun 2021. Baik Bapak Ibu kawan-kawan semua, sementara untuk pembuatan perencanaan kinerja dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama, penyusunan SKP dan penetapan SKP. Artinya, SKP tersebut kita susun terlebih dahulu dan nanti akan ditetapkan oleh tim pengelola kinerja dalam SKP itu sendiri. Nah, ini adalah dasar awal penyusunan SKP pejabat administrator disusun berdasarkan Renstra dan Perkin. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, dasar dari turunan untuk pembuatan SKP ini baik nanti untuk pejabat pengawas, pejabat fungsional, ataupun pejabat pelaksana dimulai dari pejabat administratornya. Untuk pejabat administrator ini,
SKP-nya nanti disusun berdasarkan Renstra, rencana strategi dan perjanjian kinerja satuan kerjanya. Yang pertama, rencana kinerja diambil dari sasaran kegiatan. Nah, jadi untuk pejabat administrator, rencana kinerjanya diambil dari sasaran kegiatan. Ini biasanya tertuang di dalam RKKL-nya atau DPA-nya. Selanjutnya, indikator kinerja. Indikator kinerja individu diambil dari indikator kinerja sasaran kegiatan. Jadi, untuk khusus bagi pejabat administrator, ini diambil dari RKKL-nya atau dari DIPA atau DPA-nya. Dan terakhir, target diambil dari perjanjian kinerjanya. Ini adalah target untuk pejabat administrator diambil dari perkin yang telah dibuat. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah dasar awal untuk pejabat administrator. Dari pejabat administrator, ketika pejabat administrator telah menyusun SKP-nya, maka selanjutnya bagi pejabat pengawas yang memiliki atasan administrator, artinya pejabat administrator ini merupakan atasan langsung dari pejabat pengawas itu sendiri. Bagaimana cara membuat SKP dari pejabat pengawas itu? Sekali lagi kami sampaikan, untuk pengertian dari pejabat pengawas ini adalah yang biasa kita namakan dengan eselon 4. Itu adalah pejabat pengawas. Yang pertama, rencana kinerja atasan langsung diambil dari indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi nanti, untuk pembuatan rencana kinerja bagi jabatan pengawas ini diambil langsung dari rencana kinerja atasan langsungnya. Artinya dari rencana kinerja administrator secara langsung. Yang kedua, rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, jadi bagi pejabat pengawas, untuk membuat rencana kinerjanya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Bisa jadi kegiatan-kegiatan ini bisa dilihat di dalam RKKL-nya atau di dalam DIPA atau DPA-nya masing-masing. Dan yang perlu kita garis bawahi, rencana kinerja ini bukan hanya yang tertuang di dalam DPA atau DIPA, tetapi rencana kinerja juga merupakan tugas dan fungsi yang tidak tertuang di dalam RKKL tersebut. Jadi silakan dimasukkan menjadi rencana kinerjanya. Selanjutnya, aspek paling sedikit diisi dengan kuantitas, dapat ditambah dengan aspek kualitas, biaya, dan waktu. Nah, ini masih sama dengan pola pada SKP lamanya. 4. Indikator kinerja individu diisi dengan target yang akan dicapai. Nah, pada indikator kinerja individu ini diisi dengan target yang akan dicapai. Apa yang diinginkan oleh pejabat pengawas itu, maka menjadi indikator kinerja individu diisi dengan target. Dan yang terakhir, target diisi dengan satuan volume. Bagi Bapak Ibu kawan-kawan semua, ini akan kita jelaskan nanti di dalam format dalam SKP terbaru itu sendiri. Sekarang kita memberi gambaran awal dari mana muncul cara pembuatan SKP itu. Selanjutnya, penyusunan SKP pejabat fungsional pada Kementerian Agama atau penyusunan SKP pejabat fungsional pada tingkat kabupaten disusun berdasarkan SKP pejabat administrator dan butir kegiatan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional. Nah, sekarang adalah bagaimana cara membuat sasaran kinerja bagi jabatan fungsional. Artinya pertama tadi telah diturunkan bentuk dari SKP pejabat administrator, selanjutnya telah diambil atau telah diturunkan ke jabatan pengawas, dan sekarang akan diturunkan ke jabatan fungsional pada tingkat kabupaten. Yang pertama, rencana kinerja atasan langsung diambil dari indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi, secara otomatis bahwa rencana kinerja di dalam jabatan fungsional ini diambil dari rencana kinerja atasan langsungnya. Dalam hal ini adalah pejabat administratornya. Pejabat administrator ini adalah yang biasa kita sebut dengan pejabat eselon 3. Jadi langsung diambil dari rencana kinerja atasan langsungnya. Yang kedua, rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi bagi jabatan fungsional ini, pada rencana kinerjanya ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk rencana kinerja bagi jabatan fungsional ini
bisa dilihat pada butir-butir kegiatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing. Apakah dia jabatan analis fungsional kepegawaian, apakah dia nanti jabatan analis perencana, atau jabatan fungsional guru dan jabatan pengawas. Nanti bisa dilihat untuk kegiatan-kegiatannya. Yang ketiga, aspek. Paling sedikit diisi dengan kuantitas, dapat ditambah dengan aspek kualitas, biaya, dan waktu. Yang keempat, indikator kinerja individu diisi dengan target yang akan dicapai. Ini adalah target yang akan dicapai oleh jabatan fungsional tersebut dan diisikan pada indikator kinerjanya ini. Apa saja yang menjadi indikator kinerja individunya. Dan yang terakhir, target diisi dengan satuan volumenya. Nah, pada posisi target ini silakan diisi dengan satuan volume. Berapa jumlah target yang akan dikerjakan oleh jabatan fungsional tersebut. Dan selanjutnya Bapak Ibu kawan-kawan semua, cara menurunkan SKP jabatan pelaksana. Penyusunan SKP pejabat pelaksana disusun berdasarkan SKP pejabat pengawas dengan ketentuan. Jadi, yang menjadi catatan di sini adalah maksud dari pejabat pelaksana ini adalah jabatan yang dahulunya bernama jabatan fungsional umum dan sekarang menjadi pejabat pelaksana. Cara membuat SKP-nya atau cara membuat sasaran kerja pegawainya, yang pertama rencana kinerja atasan langsung diambil dari indikator kinerja individu atasan langsung. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, dalam persoalan pembuatan rencana kinerja ini dalam form SKP tersebut, ini langsung diambil dari rencana kinerja atasan langsungnya. Dalam hal ini adalah jabatan pengawas, atau nanti kalau di tingkat sekolah bisa jadi rencana kinerja dari kepala tata usahanya, atau nanti juga pada level KUA mengambil langsung dari rencana kinerja kepala KUA-nya, khusus bagi pejabat pelaksana ini. Yang kedua, rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk rencana kinerja diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ini adalah membuat tentang tugas-tugas dan fungsi yang sesuai dengan jabatan pelaksana yang diampu pada saat sekarang ini. Jadi silakan dimasukkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sesuai dengan jabatan pelaksana yang diampunya. 3. Aspek. Paling sedikit diisi dengan kuantitas, dapat ditambah dengan aspek kualitas, biaya, dan waktu. Ini sama dengan jabatan-jabatan sebelumnya. Yang keempat, indikator kinerja individu diisi dengan target yang akan dicapai. Dan yang terakhir, target diisi dengan satuan volume. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan semua, tentang persoalan pengisian ini, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan setelah ini ke format teknisnya. Artinya kita akan menunjukkan bagaimana cara mengisi form dari SKP itu sendiri hingga menjadi sebuah SKP untuk menyelesaikan SKP tahun 2021 ini. Jadi, pada kesimpulan kali ini bisa kita lihat pola dari turunan-turunan dari SKP ini. Pertama harus jadi dahulu dari tingkat administrator, setelah selesai diturunkan kembali ke pejabat pengawasnya, setelah pejabat pengawas memuat diturunkan lagi ke pejabat fungsionalnya, dan setelah itu pejabat pelaksananya mengambil langsung dari jabatan pengawasnya. Artinya semua ini harus selesai terlebih dahulu dari tingkat yang paling tinggi sampai ke tingkat yang paling bawah. Jadi Bapak Ibu kawan-kawan semua, demikian untuk gambaran awal tentang bagaimana cara membuat sasaran kerja pegawai negeri sipil. Dan setelah ini kita akan masuk kepada teknis pengisian dari SKP tahun 2021 itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu lebih dan kurang kami banyak minta maaf. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepegawaian.